Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur menunjukkan progres yang cukup berarti. Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana eksekutif, akan tetapi juga berfokus pada pembangunan sarana legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dikebut. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menunjukkan kemajuan signifikan. Tidak hanya berfokus pada kawasan eksekutif, pemerintah juga mengakselerasi program pembangunan gedung legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari penguatan sistem ketatanegaraan di Ibu Kota baru. Proyek ini menjadi elemen penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dan terintegrasi. Gedung legislatif di IKN dirancang untuk menjadi pusat aktivitas lembaga perwakilan negara. Desain bangunan mengusung konsep modern, fungsional, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi IKN sebagai kota masa depan yang ramah lingkungan. Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif diperuntukkan bagi lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kehadiran gedung yudikatif di IKN bertujuan memastikan sistem peradilan dapat berjalan optimal dan independen di pusat pemerintahan baru. Tata letak kawasan dirancang terpisah namun tetap terintegrasi dengan zona pemerintahan lainnya. Informasi terkini menunjukkan bahwa pembangunan gedung legislatif dan yudikatif dilakukan secara bertahap. Tahap awal difokuskan pada pekerjaan struktur utama dan infrastruktur pendukung, seperti jalan akses, jaringan utilitas, serta sistem keamanan kawasan. Pemerintah menargetkan agar sebagian fasilitas utama dapat digunakan seiring bertambahnya aktivitas pemerintahan di IKN. Pembangunan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan transformasi tata kelola pemerintahan Indonesia. Dengan memindahkan pusat legislatif dan yudikatif ke IKN, pemerintah ingin menciptakan pemerataan pembangunan serta mengurangi beban Jakarta sebagai pusat administrasi negara. Dari sisi ekonomi, proyek pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di IKN memberikan dampak positif yang luas. Ribuan tenaga kerja terserap dalam proses konstruksi, sementara sektor pendukung seperti logistik, jasa, dan UMKM lokal turut bergerak. Hal ini memperkuat peran IKN sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Pemerintah juga menekankan bahwa pembangunan gedung-gedung negara di IKN mengedepankan prinsip efisiensi anggaran dan keberlanjutan. Material bangunan ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, serta pengelolaan kawasan hijau menjadi bagian dari perencanaan.
terbentang